Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat pagi adik-adikku sekalian, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Baik, seperti biasa pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua, khususnya anak-anak, terutama yang masih di bangku sekolah ataupun mau menghadapi ujian, kita akan belajar matematika pra-KBM, yaitu matematika persiapan sebelum dibahas di kegiatan belajar mengajar di depan kelas ataupun melalui Zoom, melalui online. Baik, apa yang akan kita bicarakan masih di statistik. Beberapa video telah saya unggah tentang statistik ini, yaitu adalah ukuran pemusatan dan juga penyajian data, penyajian data dan ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan yang sudah kami unggah ada beberapa, diantaranya adalah mean, rata-rata hitung dan modus, sedangkan median, kemudian rata-rata harmonik, rata-rata geometri, dan juga rata-rata kuadrat. Ya, ini yang masih kita nantikan bersama. Ya, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan fokus ke median. Ya, fokus ke median. Median, ya, ini pengertian secara sederhana ya. Nilai tengah suatu kelompok data. Ya, ini nilai tengah suatu kelompok data setelah data diurutkan menurut besarnya. Ya, ini sebenarnya setelah diurutkan menurut besarnya ini hanya tambahan untuk penegasan ya tentang nilai tengah tadi. Sebenarnya secara implisit nilai tengah ya nilai dari tengah-tengah dari kelompok data dari yang kecil ke besar ya itu. Tapi ini untuk sekedar menegaskan bahwa setelah data diurutkan, jadi nilai tengah kelompok data setelah data diurutkan menurut besarnya. Nah, sekarang yang pertama sekali adalah median data tunggal tidak berbobot. Seperti apa? Langsung saja kita ambil contoh. Contoh yang pertama ini ada sekelompok data. Apakah ini bisa langsung kita lihat nilainya? Oh, ini 9 sebagai nilai tengahnya. Bukan seperti itu, tapi harus diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang kecil ya menuju ke yang besar. Nah, di sini 6-nya ada berapa? 6-nya ada 3. Ya, gitu ya. Kemudian 7-nya 2, 8, 1, 9, 1. Baik, mana yang tengah-tengah? Nah, ini. Kita ambil dari kiri. Oh ya, banyak data berapa? 7 ya. Oke, N itu banyak data. Dari kiri kita ambil 3, dari kanan kita ambil 3. Nah, kita dapatkan inilah tengah-tengahnya. Namanya median, yaitu berapa? 7. Ya, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat urutannya dari kiri ke kanan, ya 6 itu ada 3, berarti urutan 1, urutan 2, urutan 3. Nah, 7 yang saya kasih tanda merah ini adalah urutan keempat median. Jadi mediannya di sini adalah urutan keempat. Baik, itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 7 tambah 1 dibagi 2. Ya, gitu ya. Oke, apakah pola itu dapat diikuti untuk seterusnya? Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh 2. Nah, ini dia contoh yang kedua. Untuk mendapatkan median, data kembali harus kita urutkan. Ya, N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Kita urutkan. Nah, ini.
Yang terkecil 5, kemudian 6-nya ada berapa? 3, 7-nya 1, 8-nya 1, kemudian 9-nya ada 2. Nah, mana medianya? Kita ambil dari kiri, ya supaya dapat tengah-tengah, ya karena ada 8, dari kiri berapa? 4, dari kanan 4. Ya, ini kiri 4, dari kanan 4, kita dapatkan tengah-tengahnya. Ya, ini tengah-tengahnya. Inilah median antara 6 dan 7. 6,5, ya. Nah, kalau kita lihat polanya, tadi urutannya dulu, karena kalau menentukan sesuatu nilai tentu kita harus tahu alamatnya. Nah, alamatnya di sini adalah apa? Urutan median. Kita lihat urutan mediannya. Oh ya, besar median ini berapa tadi? 6 tambah 7 bagi 2 ya, gitu ya. Oke, urutan mediannya sama dengan urutan keempat setengah, ya. Urutan 1, 5, urutan berikutnya kedua 6, 6, 6 itu 1 sampai 4. Sedangkan 7 urutan kelima. Jadi 6,5 itu median itu urutan keempat setengah. Memang ada urutan yang pecahan, ya inilah suatu teori ya. Suatu teori nanti akan ketemu suatu keteraturan. Ya memang ada urutan itu pecahan, nggak ada ya. Tapi ini teorinya ada demikian. Nah, jadi 4,5 itu adalah sama dengan 8 tambah 1 dibagi 2. 8 apa? 8 adalah banyak data. Ya oke. Baik. Ternyata nggak kebaca yang berikutnya, jadi ini tadi yang di bawah nggak kebaca ya. Jika banyak data itu n, maka urutannya adalah urutan mediannya adalah n tambah 1 dibagi 2. Ternyata tidak kebaca, tapi bisa dipahami ya ini ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Median data tunggal berbobot. Sekarang yang berbobot. Ya, ini data tunggal. Ya, data tunggal. Ini datanya 20, dan nilai datanya 20, 22, 25, 26, 28. Frekuensinya, ini faktor pembobot ya berarti ya, frekuensi 3, 4, 6, 5, 2. Jumlahnya berapa data ini? Ada 20. Jadi kalau begitu, urutan median, ya kita akan menentukan median, kita tentukan alamatnya dulu. Kita cari alamatnya, ya. Urutan mediannya adalah 20 tambah 1 bagi 2, ketemu 10,5. 10,5 di mana? Coba kita perhatikan. 20 itu ada 3, berarti menduduki urutan 1 sampai 3. 22 ada 4. Berarti 22 mulai urutan berapa? 4 sampai dengan 7, ya. Kemudian 25 ada 6. Ya, berarti menduduki urutan berapa? Tadi sudah 7 ya. 22 ini sudah sampai 7 urutannya. Ya 25 berarti menyusul ke 8 sampai dengan berapa? 13. Ya begitu ya. Nah, disinilah urutan berapa? 10,5 ada di sini. Ya ada di sini di 25 ya. Oke. Maka kita dapatkan pakannya seperti ini. Urutan 10 ya kan? Dan urutan 11 juga ada di sini. Di 25 ya, itu. Karena tadi ini urutan untuk 25 itu menduduki urutan keberapa? 8 sampai 14. Berarti 11 sama saya ada di sini. Oke, berapa nilai urutan 11-nya adalah 25, 20, 25, 11 juga 25. Nah, tentu urutan 10,5 adalah 25 ya, tambah 25 bagi 2 itu mediannya. Kayak gitu caranya ya. Baik, bisakah ditangkap? Nah, berapa jumlahnya? 25. Jadi mediannya itu berapa? Mediannya adalah 25. Baik, adakah pertanyaan? Baik, kalau kita ulang lagi ya secara sekilas. Ya. Jadi median itu adalah nilai tengah suatu kelompok data. Ya.
Ini penegasan setelah data itu diurutkan menurut besarnya. Kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan itu, diberikan sekelompok data langsung dicari tengah-tengahnya. Tidak demikian ya. Jadi setelah diurutkan menurut besarnya. Median data tunggal tidak berbobot. Nah, ini contohnya ini tadi. Kemudian diurutkan, ada 7. Dari kiri diambil 3, dari kanan diambil 3, ketemu tengah-tengahnya. Nah, inilah median. Nilainya 7. Ya, urutannya berapa urutannya? Nah, urutan keberapa medianya? 1, 2, 3, 4. Jadi 7 ini pada urutan keempat. Sama dengan apa? Sama dengan 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 adalah banyak data, tambah 1 bagi 2. Apakah juga berlaku untuk berikutnya? Kita lihat. Untuk berikutnya, nah ini datanya, kemudian diurutkan dari yang kecil ke besar. Ya, setelah diurutkan ini. Nah, medianya kita ambil dari kiri berapa? 4, dari kanan 4. Nah, dari tengah-tengah di sini. Tengah-tengah di sini. Ya, tengah-tengahnya apa? Antara 6 dan 7, 6,5. Yaitu dari 6 tambah 7 bagi 2. Nah, urutannya sekarang kita perhatikan urutannya. Urutan ini mulai 5 ini 1, 6 berikutnya 2, ini 3, 4. Nah, 7 ini sudah urutan kelima. Jadi urutannya adalah di tengah-tengah antara urutan keempat dan kelima, yaitu adalah urutannya berapa? Median 4,5. Dari mana? Ada keteraturan seperti tadi, banyak data ditambah 1 bagi 2. Nah, ini akan bermanfaat untuk menentukan apa besarnya, apa medianya berapa pada data tunggal yang berbobot. Coba kita perhatikan untuk berikutnya. Nah, ini data tunggal berbobot. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita cari medianya, kita harus tahu apa urutannya. Banyak data 20, maka urutannya ini untuk menentukan apa? Besarnya median. Ini adalah alamatnya. Alamatnya di mana? Ya, kita lihat. 20, ini data yang nilainya 20, itu menduduki urutan 1 sampai 3. 22 menduduki urutan dari 4 sampai 7. 25 menduduki urutan 8 sampai 14. Lah median urutannya berapa? Banyak data. 20 tambah 1 bagi 2. Nah, 10,5. Ya kan? Jadi 10,5 terletak antara urutan berapa? 10 dan urutan 11. Urutan 10 berapa? Urutan 10 adalah 25, urutan 11 juga 25. Jadi urutan 10,5, 25 tambah 25 dibagi 2. Itulah mediannya. Oke, paham ya? Jadi 10,5 apa? Urutannya, sedangkan mediannya adalah berapa? 25. Baik, sampai di situ. Ini ada soal latihan. Ini kalian punya tugas ya untuk mencoba apakah Anda sudah dapat menerima atau tahu tentang konsep ini tadi ya, tentang median ya, data tunggal. Baik, sampai di situ dulu. Kita akhiri, nanti kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Video berikutnya adalah median data kelompok. Ya, oke, siap. Ya, untuk saat ini sampai di sini dulu. Mohon untuk subscribe, like, komentar, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Nah, perlu kami beritahukan, kalau tombol subscribe-nya di channel belum muncul, saya minta Anda untuk klik tanda lonceng yang ada di sebelah kanan bawah, ya kira-kira sekitar di sini. Kemudian pilih, ada 3 pilihan itu, nanti bisa Anda pilih yang lonceng warna hitam, diklik aja. Nanti Anda akan mendapatkan kiriman pada saat saya mengupload
video yang baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya. Kita sampai di sini.